Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Dr. Haji Khairuddin Bosori MSI. Insyaallah untuk edisi pagi ini, edisi yang ke-91, insyaallah akan menyampaikan tema tentang mencari ketenangan dan kemanfaatan hidup. Dan marilah pengajian kopi ngaji ini kita mulai dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Berikutnya pada Ustaz Dr. Haji Khairuddin Bosori MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Menika jawaban ingkang leres. Japunten ingkang naik dipun suwuni prisa. Sehat Bapak Ibu? Sehat ya, sehat-sehat wong tuwa. Nggih. Wong mulai takon apik Ibu sehat, sehat. Kok dadak ditambahi sehat-sehat wong tuwa. Ora kaya biyen isih rasa, saiki kangenan sithik. Asuhane waktu nggih Bu. Nah, itu yang namanya keluhan. Nggih, Bapak Ibu, itu yang namanya keluhan. Makanya kula aturi presani surat Fatir ayat 32. Dalam surat Fatir ayat 32, oleh Allah kita ini bisa dibedakan menjadi 3 kelas, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya ad-dzalim, orang yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Dalam tafsir diterangkan ad-dzalim menika al-jahil, wong bodho. Napa cirine wong bodho? 1, alladzi yaj'u indal bala. Orang yang terlalu banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Niku nek cara bodhek kok yang sabar. Ciri pertama, orang yang masih di level 1 niku kokean sabar. Telepon kancane sabar. Ketemu sabar. Mangke gawe status napa ngoten Bu? Sing kokean sabar itu bapak napa ibu? Ibu. Boten Bu, bapak nggih pulang dari ketemu bapak nggih senengane do sahabat itu. Nah, kalau orang kok hidupnya isinya bola-bali namun sabar. Pripun gersulo kita ya, bahasa lain gersulo. Bagaimana mau hidupnya tenang? Gitu Pak. Bagaimana bisa bermanfaat? Belum sakit. Wong ngentene mung sabar. Nah, tuh ciri pertama dari level yang paling bawah menika kokean sabar. Sing nomor loro napa Bu? Kokean komentar. Nah, niku ciri kedua. Orang yang masih di level 1, yang masih bodoh, itu kokean komentar. Wong cirine wong bodoh itu mesti kokean komentar. Napa-napa dikomentari. Apa diparingi teh napa kopi mau isih dikomentari kok Bu, janjane nek panas enak tenan iki. Padahal aku kantor unjuk gitu Pak. Niku bisa dikomentari. Ampun kok namung sing sederhana. Sinten nggih mawon dikomentari. Napa-napa dikomentari. Jenengan jago pantai. Gitu Bu. Wah, kabeh dikomentari Bayu. Iki sing Nirias sapa to? Lah pripun ya Budhe? Kok ora malik? Ajeng malik napa to? Nek rupane kaya ngoten niku dipukuri nggih kaya ngoten niku. Kok njaluk malik kaya widodari mboten iso. Tapi orang mesti komentar. Niku agak mresani manten. Mangke dereng ngicipi barane. Oh, kula sok krungu ya Pak Andre pas nika ibu-ibu rombongan. Ibu nggih, gitu Pak. Oke. Ibu-ibu rombongan itu mesti komentare ngoten. Iki kabar ini udah sapa ya? Gede. Apa to? Rasane ora cetro. Rasane ora cetro niku ning pon mubeng wae. Pon mubeng dicipi kabeh. Aku nggih sae-sae ketika
rasane ora cetha. Nek ora cetha terus mandrek ngoten nggih Bu. Nah niku cetha, ora cetha kabeh. Diratani saya sing nyetrake niku. Sing nyetrake ku kabeh diratani. Ya Allah. Nomor loro kopian komentar. Nah, maka Bapak Ibu terutama teman-teman yang menjadi aktivis media sosial, hati-hati kalau komen gitu. Sing ora penting boten sah komen. Karena kita itu kadang-kadang nggih Pak, wah sapa kok dikasih komen. Bapak Ibu, kalau kita kebanyakan komen itu tidak menunjukkan Bapak hebat. Niku menunjukkan Bapak kurang gawean. Lagi ta Pak? Aku men sing malah gak usah niki niku modele nggih Pak. Jajan. Sik. Foto ngoten ta Pak? Di-share. Ngejak orang, oleh-oleh ora. Nggih malah marake kepengin dan nanti yang nopo pripun Pak? Komen ora aja. Ngoten ta Pak? Lebih kuwi. Ya hanya begitu. Coba Pak, itu manfaatnya apa? Nah, kecuali pengen ini. Nek aja nopo oleh-oleh itu cetro gitu, nge-share. Nah, maka hati-hati. Kadang-kadang kula sok dikomentari ngono. Sampeyan ora tau komen to Mas. Lah ya men kaya ngono rasa dikomentari nggih Pak. Sing dikomentari sing penting-penting mawon. Sing boten penting usah dikomentari. Makin ndak klebu sing nomor 1. Sogean komentar. Oh nopo-nopo dikomentari. Nek sing nomor 1, sing nopo-nopo dikomentari. Yang tidak dikomentari sinten Pak? 1. Awake dhewe. Gitu Bu. Engko nek ana wong liya ngomentari awake dhewe nesu. Padahal nek ngomentari wong liya, wah kok tak gelem kowe. Nek dikomentari genti, nesu. Tapi wah kula niku pun tau ya bareng jagung. Iku agek jagung manten. Biasa nek kanca lagi garap-garapan lho Pak. Kowe garap-garapan lagi diguyon ngoten niku hanten kanca siji. Nek garap kanca niku jan entek-entekan pun nganti wah, gimana garap kancane? Nah, gede diwales, tersinggung, nesu, ngejak gelut, wah, kayak mantenan ya malah ngejak gelut. Niku cirinya kalau dia masih level 1. Okean sahabat, okean komentar, tambah siji malih Pak, okean nesu. Nah, kita Bapak Ibu nek duka seminggu ping pinten? Napa sedina ping pinten? Kaya ngombe obat ya sedina ping 3. Kadang-kadang banyak orang itu yang merasa kalau bisa marah itu hebat. Bukan Pak. Justru nek senengane nesu niku leveling iso dhewe. Jam napa Bu? Sing paling gampang niku nesu Bu. Anggere ora cocok nesu, ora keturutan nesu. Ora usah mikir gimana, boten usah nggo mikir. Maka disebut dalam tafsir itu ciri orang yang levelnya masih level 1. Kalau naik kelas dia menjadi level 2, kelas loro. Apa ciri ini kelas loro yang disebut dengan al-muqtasid dalam surat Fatihah 32 itu adalah al-muta'allim, orang yang mau belajar. Karena dia mau belajar, kerep ngaji atau begitu Bapak Ibu naik kelas menjadi nopo al-muta'allim, orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar itu cirinya menapa Pak? As-sabir alal bala. Orang yang sudah bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Sabar itu napa to Pak? Napa Bu? Sabar itu napa Bu? Imsak, menahan diri. Ngampet Pak, nek cara Buddha ngarani ngampet. Pun iso ngampet jajane nggih pengen mengeluh. Oh ya wis setenan ya Pak. Pengen mengeluh tapi ditahan. Jane nggih pengen komentar lucu tenan nih Pak. Lek ngagem perasukan niku kaya lampu lalu lintas. Abang ijo kuning dadekke siji. Nah niku biasanya kancane pengen komentar. Tapi kalau dia bisa menahan pun kelas loro. Kula sok semerep ibu-ibu ajeng komentar mboten sida terus ditutupi kali guyu Pak. Apa ya Pak? Ora masuk ra sida. Ah nek mboten sida kelas loro. Nek sida siji.
medun malih Bu, nggak bisa menahan diri. Karena banyak hal di sekitar kita itu pasti banyak yang aneh-aneh, yang lucu-lucu. Gelangnya anyar, makanya selet-selet benak kayak gitu. Padahal kudungnya mau rapi, makanya tidak dibenake. Apa kita, ayo ngetok ini lho Bu, kali ngetoknya gelangnya anyar. Nek sing wis kelas 3, nah niku nek sing kelas 2 kan sabar nggih Pak. Nek sing pun kelas 3 napa Pak? Kelas 3 namanya asabik. Asabik itu ala-alim. Ala-alim itu wong pinter. Napa cirine wong pinter Pak? Cirine wong pinter itu adalah al-mutaladdid bil bala. Orang yang sudah bisa menikmati kesulitan. Lho pripun wange lho Bu. Menikmati kok menikmati kesulitan. Terus nek panjenengan mangke pinanggih kesulitan kok kalih nyekeli bathuk, wah angel ini kalih guyu. Nah itu yang namanya sudah kelas 3. Dia tetap angel. Nek ngadepi kesulitan itu dengan tersenyum. Nah itu yang disebut dengan al-alim. Wong pinter mboten gampang sambat, mboten gampang nesu. Le ngambek mboten marake beseset nggih. Tapi dia sudah ikhlas memaafkan. Justru kemudian menikmati angel ini nama al-usri barangnya ini mesti ono kemudahan tentu yakin dia yakin betul iki carane Gusti Allah mulang aku iki ben pinter ngoten mawon Pak ketika menghadapi kesulitan. Nah itu sudah kelas 3. Maka kalau wali kelas tadi sudah kelas 3 Pak, mboten duka Pak, mboten utung ketika dibilang kultum. Kalau saya yang jadi gurunya, saya bilang sama istri, ngene lho Di, ini nek wali kelasmu ini wis kelas 3. Ngene wae. Apa le? Kultum ora. Iki dudu kultum, iki khotbah. Mulane dirumokne ya ora. Ngoten ta Bu. Coba mendengarkan khotbah. Hukumnya wajib. Jadi malah abyur Pak bencana nesu. Kita menggunakan logika anak untuk kemudian mengarahkan ke arah yang lebih baik. Itu namanya al-alim. Wong pinter, nek wong pinter kan bukan gampang nesu. Iya Pak, bukan gampang nesu. Allah pun tahu kok Pak dielek-elek. Kalau bukan nesu Pak. Sebab nek kalau nesu, kelas 1. Aku ngaji kok kelas 1 ya, bener mangkon nggih Pak. Tapi ini kelas 3. Maka saya kemudian bilang dengan teman itu, ora apa, aku baca di sini, mulane ngaji terus baca tetape. Ngoten mawon gitu Pak. Ya lele bocah nesu, so bisa jadi kan Pak menurut kita ini sudah baik, menurut orang lain kita ini belum baik. Jadikan masukan saja, enggak usah duka. Aku ya lele, ngoten mawon diterima saja sebagai masukan bahwa mungkin menurut orang lain yang tidak setuju dengan kita ini masih belum baik. Maka kita jawab saja, oh ya aku mau jadi seheleng mulane ngaji terus tuh kakek ya bencet tetapi dan kita tidak perlu marah. Ning iku nek pun kelas 3 niki gampang diomongke nggih. Nggih gampang Pak dilakoni nek diniati tenan. Nggih gampang nek diniati tenan. Niat sinau, makanya terus niat munggah kelas, gitu, naik kelas. Nah karena itu, kenapa kok saya mulainya dari situ mau bicara soal ketenangan dan kemanfaatan. Sebenarnya Bapak Ibu, mindset, wah ini cara jasa tinggi lingkaran ini mindset. Cara berpikir itu sangat menentukan apa yang nanti dirasakan, gitu Pak. Jadi kan muncul kopi ini pahit apa manis Pak? Oh manis. Umpamane kopi ini pahit. Gimana biarkan saya pahit, nyuwun pahit kalau mau Pak. Kata teman-teman yang suka kopi, ayo kopi ini enak pahit ngono kuwi Mas. Wah kopi nganggo gula. Ngoten lho. Kula nu pun tau dijak kopi kalih kanca. Dipundhutke espresso. Espresso itu kopi sing pahit banget ngono lho Pak. Kopi. Niki boten kode niki. Kalau niki nyeritake kopi terus Pak Zakir kopi boten Pak. Niku namanya al-alim gitu Pak.
Wong pinter niku tanggap nyeritake kopi terus ngawe kula mung takon kopine pahit napa legi. Terus langsung teka. Masya Allah, nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nah, tapi gini loh, Pak. Kalau saya punya mindset, aku ra iso nek pahit. Kira-kira Bapak ketemu yang pahit bisa terima nggak, Pak? Nggak bisa. Tapi kalau Bapak sing jebule kopi iki yo pahit, enake nek pahit. Nah, itu loh, Pak. Maka kemudian ketika kopinya pahit, kita bisa menikmati. Itu namanya al-mutaladid. Maka mulainya dari mindset. Jadi pahit apa lagi deh? Kita akan dari TV ya, kita akan. Terima kasih ya, Dek ya. Alhamdulillah. Nah itu yang ketiga. Kenapa saya ingin memulai dari mindset Bapak Ibu? Karena begini, nanti Bapak Ibu sakit meresani surat Al-Anbiya ayat 35. Sebetulnya ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang awalnya itu sama dengan Al-Anbiya 35, dan itu ayat yang Bapak Ibu sudah hafal karena naik layar mesti diwacake. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Ya, pun siap dari Bu. Ya, siap nggak siap ya siap gitu. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Tapi masalahnya saya mau ngambil satu saja yang Al-Anbiya 35. Kalau soal mati itu sudah jelas. Semua orang pasti akan mati. Dan kalau sudah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimasukkan. Nah, yang sepuh rumiyin ngendika sampun dinaris. Nah, kalau sudah garisnya, ya finish Pak, finish. Nah, dalam agama ada 2 istilah. Istilahnya ajal dan umur. Ya Pak. Likuli ummatin ajal, bahasa Qurannya ajal. Ajal itu batas waktu yang sudah ditentukan. Hanya dengan jatai pitung doso. Nanti kalau sudah sampai pitung doso, game over. Wah, ini cara cacat ini ngarani pun rampung, selesai, finish. 70. Nek dereng, meskipun ada musibah, ada apa dereng, karena belum garisnya, belum dereng pastinya, belum pasti, dereng pastinya. Rumahnya wabruk, roboh. Simbah ngatur piyambak, simbah nggak campur sepuh. Ini simbah campur sepuh. Kita relawan itu, waduh simbah rampung karena rumahnya roboh Pak, roboh rata dengan tanah. Begitu dibersihkan, lalu teman-teman itu membuka almari yang apa jatuh kata Pak. Jebul simbah itu jero lemari. Ternyata nopo waktu gempa lemari ambruk, lawange buka. Terus ngebrui simbah. Nah ini kaya helm tuh Bu, nutupi simbah. Akhirnya semua yang jatuh itu hanya di atas almari. Simbah ketutupan lemari. Loh, nek sing dereng pastine ngoten lho Pak, meskipun ada gempa rata dengan tanah. Tapi ya itu tetap itu loh Pak, diparingi kesempatan. Nah itu namanya ajal. Nggak bisa digeser Pak, kalau ajal. Yang bisa bertambah itu umur. Maka kalau Bapak Ibu mendoakan sahabat yang ulang tahun, biasanya satu kaki muga-muga panjang umur. Itu sudah betul Pak, jangan diganti. Wah nanti Ustaz kaki muga-muga panjang ajal, wah kaget gitu. Malah kaget mau dituangnya mau panjang ajal, padahal ajal nggak bisa diperpanjang. Yang bisa diperpanjang umur. Kata Nabi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, umur loh Pak, atarihi, kualitasnya, jejaknya. Nah, cuma begini Bapak Ibu, ketika kita ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, berikut caranya. Nah,
Sebagai keluarga presani surat Al-Baqarah ayat 112. Itu rahasia langit yang dibocorkan Tuhan untuk kita. Al-Baqarah ayat 112 itu ada di halaman 17 sebelah kanan posisi paling bawah. Nek cara Ustaz tadi dayanya ngoten iki nggih, tiru-tiru sing apik mboten napa-napa gitu. Nah, cuma dalam hadis qudsi dikatakan begini, istanjilur rizqa bisodaqah. Turunkan rezeki itu dengan sedekah. Bulan itu apa gitu? Jebulnya. Ternyata gitu Pak. Ternyata rezeki itu harus dipancing Pak. Nah, pancingannya itu sedekah, berbagi Pak. Ya berbagi apa saja. Wong niku nek entengan Pak. Niku yo digapake kali sing kuwasa rezekine. Nggih Pak. Gusti Allah nggih enteng. Saya sering matur ngeten. Kalau saya sowan ke Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu maringi kopi, dan kopi itu saya habiskan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Golek kecok, gimana? Mesti digolek kecok, gitu. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, gelasnya kalih joke gede ibu, gede tekone, gede kane, gede joki. Tapi Bapak Ibu tidak akan ngejoki kalau saya tidak minum. Nggak tahu Pak. Rezeki juga begitu. Allah melihat kita itu, oh saya kebak, butuh dijoki Pak kali saya kuoso. Gitu Pak. Karena kita tidak pernah berbagi. Ilmu nggak butuh dibagi, kesempatan yang butuh dibagi. Gitu Pak. Nopo-nopo kok ora gelem. Yo pangapunten, awake dhewe niku sok kleru le maringi nasihat. Le nek pengen cepet sugih sing gemi setiti. Nah, kita padha to Pak pelajarane. Kayak pelajarane wong tua ngene, gemi setiti hati-hati. Nah, akhirnya jadi pelit. Ya ta Pak, kan? Soalnya nasihatnya gemi setiti hati-hati. Pertanyaannya begini, menabung gitu Pak, sing sregep le nyabung, nyalengi, ojo boros, betul tak Pak? Pak, kenapa orang tua dulu menyebut menabung itu nyalengi? Bahasa Jawanya menabung kan nyalengi ya Pak? Nyalengi itu kata dasarnya apa? Celeng Pak, betul. Menabung, nyelengi itu kata dasarnya celeng. Yang pernah tanya teman dokter hewan, Kak, celeng ini kelakuannya kaya apa toh? Apa kata teman dokter hewan itu? Nek mangan itu dipelupuk kiri Pak. Makanannya itu dikumpulkan dulu pakai kaki depannya itu. Mohon maaf Ibu, setelah terkumpul niku terus pangannya niku diuyui, dikencingi Bu. Yang sudah dikumpulkan nanti dikencingi. Maksudnya apa Bu? Supaya tidak dimakan yang lain. Kenapa podo karo mlumpuk? Ini dibawa dhewe. Ya mek kok bedane mek mboten diuyui. Nah, nek didun nggih Pak, leboke bang napa kek kingsor bantah. Nek tidak mau berbagi. Nah ini sing jadi masalah ngoten lho Pak. Allah melihat, oh saya kebak. Kira-kira jadi joki mboten Pak? Mboten. Tapi kalau terus diujuk, monggo Bapak Ibu. Kalau terus diujuk nanti Allah mempresor, mesti dijoki. Ning niku nek tanggal, nek mboten tanggal mboten dijoki. Masih separuh kok kira masih separuh. Dan masih ada tehnya, aman Pak Zakir, aman. Niki mung diguyon kok. Ben mboten ngantuk esuk-esuk. Niki pamane Allah nggih matur nuwun nggih Pak. Alhamdulillah. Lho niku sing marake tenang niku ngoten niku. Sarwa kebenaran. Nggih Pak.
diparingi ya alhamdulillah, boten nggih alhamdulillah. Karena Pak ikhlas. Tadi yang pertama, man aslama wajhahu lillah. Siapa yang betul-betul menundukkan wajahnya itu semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Lillah. Kata anak muda, kalau sudah lillah, sampun boten nganggo lelah. Dia akan mengganti lelah menjadi lillah. Tidak akan pernah mengeluh, boten Pak. Tapi kalau tidak lillah, nah ngaten. Kapan itu ada tamu mantan pejabat ke rumah, wah terus saya nganggo safari, saya nganggo sepatu lipit gitu, bisa saya dereng iso move on ini. Pun pensiun itu saya melipit itu nggak apa-apa, saya nganggo safari. Bela. Lagi. Dan nama Pak, yang keluar adalah keluhan. Dah saya gitu udah ngerti karo wong tua. Ribut Pak. Biar bocah-bocah ki sing nyekolahke aku, sing pernah-pernahke aku. Saiki blas ora tau silaturahmi, masa aku wis pensiun. Aja meneh mulai-mulai silaturahmi kuwi ora. Ngoten iku. Nah, saya limato sederhana. Bapak, rumiyin Bapak ngenipun bantu nyekolahke, mernah-mernahke. Niku ikhlas mboten Pak? Oh ya ikhlas. Nggih sampun, kalau ikhlas sudah dicatat malaikat. Allah pun periksa kalau Bapak berbuat baik, bahwa yang lain itu tidak tahu dengan Bapak, tidak berterima kasih kepada Bapak. Mboten napa-napa, itu bukan urusan Bapak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan Bapak itu sudah selesai. Gitu Pak, urusan Bapak sudah selesai. Urusan Bapak hanya berbuat baik, dan itu sudah Bapak lakukan, dan Bapak harus yakin al-jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bagi berpersani surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dan kebaikan itu yang membalas bukan orang itu apa? Allah. Dan Allah akan membalasnya itu ya terserah Allah dengan cara Allah. Dan itu cara yang lebih baik. Bisa jadi Bapak, anak-anak itu tidak berterima kasih kepada Bapak, nek Bapak pun paringi sehat. Sehat apa? Alhamdulillah masuk umur kuwi sakmene ning nah itu alhamdulillah Bapak pun paringi sehat. Putra wayang alhamdulillah saiki anakku wah putrane nggih sae-sae. Nah itu mungkin adalah balasan yang diberikan oleh Allah ketika panjenengan berbuat baik. Jadi berbuat baik itu yang membalas tidak selalu yang bersangkutan, bukan Pak. Kadang-kadang balasannya itu justru dari orang lain Pak. Ya saya kadang-kadang berbuat baik kecil-kecil dan itu Pak, saya pernah mendapatkan balasan itu yang di luar dugaan. Saya dan keluarga sedang di Thailand. Waktu itu dari Thailand kita mau ke Burma. Nah di Burma itu kan nggak tahu Pak bahasanya. Terus akhirnya nggak taksi. Pripun carane li harap ngenyang nggih Pak. Li takon rego ora ngerti napa malah harap nganyang. Sopir taksinya juga karena bukan daerah wisata mesti nggih mboten iso bahasa Inggris, mboten iso bahasa Arab, napa malih basa Jawa. Tapi kebetulan di sebelah ada ibu-ibu yang mau ke pasar. Lalu, nah ibu ini terpelajar. Tanya kita orang asing gitu, mau kemana Pak? Oh, pakai bahasa Inggris bagus itu. Nah, saya mau ke sana, tapi gimana caranya? Berapa ya Bu kira-kira? Oh iya Pak, sudah. Terus dia yang nyegake taksi, menyangke bahasan dadi. Ini mboten bayar. Nek pun lumayan toh Pak, pun ngendrege, ngenyangke regane piro, begitu sudah deal, kita yang disuruh masuk. Saya kira dia menawar untuk dirinya sendiri. Ternyata diberikan ke kami Pak. Ya Allah, kita baru saja kenal. Sinten sing gerake niki Pak? Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, tapi tidak harus dari orang yang bersangkutan, bisa jadi dari yang lain lagi Pak. Jadi memang tugas kita itu hanya satu, berbuat baik, memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Rumah bermanfaat, ngeten iki lagi manfaat apa? Sawah iku ngaji, kopi iku ngaji, wah pun insyaallah bermanfaat. Nah itu ya. Nah lalu apa hubungannya dengan ketenangan? Ikhlas. Yang kedua melakukan yang terbaik. Gitu Pak. Ihsan.
Tugas kita itu hanya melakukan yang terbaik. Bahwa orang lain melihat itu belum baik, mboten apa-apa, Pak. Ndak apa-apa. Nek cara wong tua biyen yang ngarani wis ora kainan. Niate bener, lakukan yang terbaik. Dua itu saja. Ndak usah yang lain-lain. Resepnya gampil loh. Anggere panjenengan ikhlas, lillah, dan yang kedua melakukan yang terbaik yang bisa panjenengan lakukan. Itu saja. Karena janji Allah falahu ajruhu inda rabbih. Dan diberi 2 bonus. Napa bonusnya Pak? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bonusnya loro. Siji, ora gampang wedi, khauf, khawatir, galau. Yang kedua, wala hum yahzanun, dan tidak gampang sedih. Yang sing marane mboten tenang niku kan loro niku Bu. Biasanya wedi karo sedih. Wedi biasanya menyangkut masa depan, sedih biasanya menyangkut masa lalu. Gitu. Ada yang gagal di masa lalu disedih. Wonten Bu, sing sedih digawa mati. Pernah ada apa gitu di masa lalu itu terus digawa mati tekan mati. Ngimpi nggih metu niku, mangke cerita oleh kancane nggih sing diceritake niku. Itu yang namanya sedih, kehilangan. Wah loro tenan. Wah jenenge wong kehilangan nggih loro biasa. Itu satu. Tapi ke depan, nah sekarang Bapak Ibu nyuwun pangapunten, kehidupan kita makin lama ini kan makin rumit, mungkin makin kompleks, makin tidak gampang. Nah banyak orang yang kemudian khawatir, gitu, khawatir tentang masa depan. Nah kalau hidup kok penuh dengan kekhawatiran, satu. Yang kedua penuh dengan kesedihan. Wah pun, tetean teman. Mungkin. Meskipun dia punya banyak hal, nek onten loro niki, wah mumet Pak. Lalu duwe kanca pengusaha, penyakitnya loro niki ya Allah Pak. Kula sing dadi kancane men melu delet-delet telepon. Nah, kadang juragan orang mikir pulsa nih Pak. Nunggu nak telepon suwi. Pun suwi di bulan baleni. Wingi wis takon mana di bulan baleni. Wah, sing ngrungokke nganti kesel. Nah, ini kadang-kadang gitu. Karena apa? Penyakitnya dua. Khauf kali hazard. Nah, Bapak Ibu kagungan kali siji ikhlas, loro ihsan. Itu dijamin penyakit dua itu hilang. Gitu Pak. Saya kadang-kadang dikomentari, sampean lu koyo ora di masalah tuh Mas. Koyo toh, kalau dicoba kali jawab, koyo toh, koyo. Kalau yang namanya masalah itu selalu ada. Oh ayatnya cetro tadi, saya matur, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah sebelum mati, Allah mengatakan begini, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pada akhirnya kita akan kembali, tetapi sebelum kembali Bapak Ibu, kita akan selalu diuji. Kenapa saya matur selalu? Ketika Ibu Ustaz Sakir, nablu itu fi'il mudhari'. Salah satu faedahnya fi'il mudhari' adalah lil istimrar, untuk menunjukkan keberlangsungan terus-menerus. Nah, maka nablu itu bisa diartikan kami akan selalu mengujimu. Mengujimu dengan apa? Dua hal, asar dan al-khair. Jadi kita ini Bapak Ibu akan diuji dengan dua hal. Sesuatu yang tidak enak, kehilangan, diarani, gagal. Ini tuh ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Tapi ada ujian yang kedua yang sebetulnya ini lebih berat, yaitu al-khair. Al-khair itu sekian ke apa-apa keturutan, pengen tadi dekan keturutan. Boten konek Pak saking boten kepengen ya Allah ngerti. Dipaksa. Ning yo gelem. Soalnya darah belum pernah dadi gitu dah. Oke, misalnya gitu. Ada ujian yang menyenangkan. Apa? Kenikmatan. Rezekine lancar, gitu Pak. Banyu milih, wah jadinya oke. Nah, tetapi justru ujian yang berat itu ketika banyu milih Pak.
Gitu Pak. Orang tua dulu mengatakan seneng iki sok gendong lali. Justru rupanya itu pada saat senang. Gitu. Kula duwe kanca dia prihatin, bahasa saat ini pun dadi tokoh. Nah, ujiannya pada saat ketika sudah menjadi tokoh. Dalam bahasa psikologi, ketika orang itu mengalami mobilitas vertikal, orang naik kelas, niku aspirasinya juga naik, Pak. Biar terima sing biasa, bahasa pun munggah, niku terus kepengen sing luwih HP. Nah, apa yang kemudian dia katakan kepada saya? Bukan, kok bojoku saiki ketok elik ya. Ngoten niku, Pak. Ya Allah. Nah, bahasa pun dari tokoh niku isa-isane ning ngendika ngoten niku Pak kalih kula. Kok bojoku saiki ketok elik ya, Kak? Wah, ya Allah. Padahal biyen zamane prihatin, sing gelem ya sing elik niku. Tapi sekarang ketika sudah menjadi tokoh, bisa-bisanya dia menghilangkan jasa istrinya dan mengatakan istriku kok ketok elik saiki Kak. Ning gandeng niku kanca kenthel nggih Bu. Kula ora nggih kudu jujur kok Bu. Kula nggih matur menapa wontenipun. Ketok ya oh kula malah bumboni nggih Bu. Ning ben adil. Dadi kula kok kaget. Kula njut matur ngaten. Ning sing muda elek ki ora mung bojomu. Sampean bareng. Kowe bareng muda elek. Lah kita ini tambah tua lagi gambare pun rapate kok cetro gitu. Dulu wah kita kaya gagah. Pendekar Tapak Suci jago badminton. Bahkan pun tua kayak gitu. Penyanyi, gitaris, ya, wah luar biasa Pak Sakir zaman nom. Misalnya ini luar biasa. Nah itu dulu Pak. Kadang-kadang justru ujian berat itu pada saat kita mendapatkan dan yang namanya ujian kata niku warna-warna Pak. Dan Ustaz kata niku ujian ini kata Pak. Tiba-tiba ada WA masuk, Ustaz saya gadis 25 tahun. Pripun Pak? Nah, gadis kok diomong-omongin. Sebetulnya kalau cuma gadis 25 tahun tolong dicarikan pasangan, itu enggak ada masalah gitu Pak. Masalahnya setelah koma, bahasa kula buka malah ini konten terusin Bu. Terusin apa? Tapi kalau Ustaz berminat juga oke. Gimana jawabnya Pak Sakir? Wah, niku nek umpamane dijawab oke, ngoten lagi dadi to niku Pak. Nggih. Wong akeh ngomong gadis 25 tahun ngoten pun pikirane teng omah gitu. Lah kok sing nang omah 50. Iki selawe dijoloke entuk loro. Ya Allah, ngoten niku lho. Nah gitu. Masya Allah. Lah niku teng HP kula ya Pak. Ciloko. Niki ciloko. Sing buka niku ibune. Kalau HP-mu Bu, WA gadis 25 tahun sing buka ibune. Untung ibu dipercaya kali kulo. Alhamdulillah. Jadi begini, kita akan selalu dihadapkan dengan ujian seperti itu. Tapi dua, satu ikhlas, yang kedua ihsan. Ora wae dhewe istiqomah nyawiji ora ku swear. Ngoten ta Bu? Ora. Nek sampean buka dodoku, tulisannya ping 1, I love you. Kan ngoten oh ibune mesti mantep banget. Itu kelebet-kelebet. Bila bapak-bapak nggak harus meyakinkan ibu supaya ibu tenang, nggak tenang Pak. Oke. Tadi soalnya kan manfaat, tapi juga harus tenang. Contohnya begini Pak. Kadang-kadang kita ini kalau berhubungan dengan pasangan seringkali formal sudah dulu kuntur japiro sing petruk sopo kuncine nang endi itu hanya informatif, nggak ada sentuhan perasaan sama sekali. Mestinya contoh di pun saya tugas ke Aceh, saya ingin memberi oleh-oleh temol wah otak kaos sapi Pak tulisannya di HP. Nah
saya ingin membelikan kaos itu untuk istri. Tapi begitu saya pegang, wah sumuk, kaosnya gerak. Kalau dipakai pasti nggak nyaman. Saya tahu persis istri saya tidak suka dengan bahan yang membuat gerak. Tapi tulisannya bagus, kulo potrek Pak, kulo salin ben ra ketok nyontek gitu Pak, ben ketok ori, memang buatan kita sendiri. Tulisannya apa Bu? Tulisannya nggak ada. Melupakan Tuhan neraka, melupakan orang tua durhaka, melupakan kamu mana bisa. Dan itu wah kloser. Tahu Pak, kira-kira balasan dari istri saya apa Bu? Korban. Terus Pak, jawabannya korban. Meskipun dijawab gombal, tapi yakin saya istri saya masih senang. Gitu kan? Bojone sing adon masih kelingan. Nah, makanya Bapak Ibu, mari kita isi hidup ini dengan yang berkualitas, di keluarga yang berkualitas, di masyarakat yang berkualitas, pemanfaatannya yang optimal. Ya dengan dua itu Pak, satu ikhlas, yang kedua ihsan. Yakin kata Allah, kalau kita bisa ikhlas dan ihsan, walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kirang langkungipun nuwun pangapunten, mugi ingkang sekedhik menika wonten manfaatipun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.